Oke, tes sudah masuk. Halo semuanya, sofam-sofamku. Jumpa lagi dan balik lagi dengan aku Ekawati Agustina di sini. Oke. Apa kabar semuanya? Kita akan membahas lagi untuk Twin Flame Soulmate di April ini ya, 2023 ini ya. Seperti apa nih kamu? Untuk para sofam-sofamku, dengan twin flame kamu, dengan soulmate kamu seperti apa ya situasinya ya. Kita pengen cari tahu lah perasaan dari divine maskulin kamu, divine feminin kamu ya. Oke. Yuk langsung kita cari tahu aja seperti apa ya di sini. Ada situasinya saat ini, oke. Ada Nine of Swords, Queen of Wands, oke. Three of Cups. Kok aku ngerasa malah kayak hampir mirip kayak bulan kemarin ya, masihan ya. Oh my god. Ten of Wands, Queen of Swords, oke. Oke. Di sini kamu untuk para twin flame, kamu berzodiak, dua-duanya bisa ya, berzodiak apa atau energi zodiak yang sedang menaungi kalian ya. Di sini ada Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius, Fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, Water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, 9 zodiak aja ya. Di sini situasinya seperti ini. Kalian tidak bersama ya, sepertinya kalian berpisah. Kemarin kalian dipertemukan oleh semesta, dan sekarang kalian dipisahkan oleh beliau, karena ya untuk perpisahan ini tuh memang kalian diminta untuk kalian belajar satu sama lain, untuk mengalami kebangkitan spiritual awakening. Intinya ketika kalian bertemu, kalian bersama, kalian banyak belajar tentang kisah kalian atau karma-karma kalian yang kalian bawa masing-masing di kehidupan kalian di masa lampau. Dan ketika berpisah, kalian mengalami perpisahan yang sangat-sangat tidak menyenangkan, sangat-sangat tidak enak. Aku rasa di sini ada pihak ketiga yang tidak menyukai kalian bersama. Mungkin gini, skenario-nya kayak gini loh. Mungkin kalian bersama, kalian sama satu sama lain, sama-sama mencintai. Mungkin ini ada teman kamu atau teman si dia, atau bisa juga keluarga kamu atau keluarga dia yang tidak, atau ya itu intinya itu ada yang nggak menyukai kalian bersama, dan membuat sebisa mungkin kalian tidak, karena ada perbedaan yang sangat-sangat mencolok antara kamu dengan si dia. Mungkin kamu mencintai sosok yang dia lebih tua dari kamu, atau mungkin lebih muda dari kamu, misalnya yang kamu di sini cewek ya, kamu twin flame kamu ini, soulmate kamu ini usianya jauh lebih tua daripada kamu ya, kayak kamu menyukai om-om, intinya itu usianya lumayan, jaraknya lumayan jauh sih, antara 10 sampai 15 tahun, ada yang 20 tahun. Dan ini ada pertentangan dari keluarga kalian. Atau juga bisa kebalikannya, misalnya kamu di sini laki-laki, dia usianya lebih tua dari kamu, dia tante-tante atau apa, tapi kamu tahu kamu dan dia punya ikatan yang kuat, chemistry yang kuat. Ini yang menjadi penghalang antara kamu dengan si dia juga bisa. Jadi kayak keluarga kan juga nggak bisa merestui, tidak bisa menerima juga bisa. Ada juga mungkin kalian beda suku, misalnya kamu suku Jawa atau dia suku Dayak, atau mungkin dia suku suku apa ya, aku nggak tahu, suku-suku banyak banget. Mungkin suku tertentu lah, intinya itu ya. Mungkin kamu sini orang Sunda, kalau dia mungkin orang Manado atau orang mana, yang mungkin ini yang menjadi pertentangan kalian juga bisa. Atau mungkin beda negara, mungkin kamu orang Indonesia, dia orang luar negeri, orang Amerika atau orang mana, mungkin ini yang menjadi faktornya, pemicunya keluarga kalian tidak menerima juga bisa ya. Sesuaikan situasi kamu dengan saat ini dengan si twin flame kamu, si soulmate kamu ya. Oke.
dan usahanya mereka berhasil. Oh ya, di sini juga ada pihak ketiganya itu gini, kayak mungkin kamu atau si dianya ini mungkin cukup populer mungkin. Misalnya si dianya tampan atau dia cantik, mungkin ada sosok lain yang sama-sama mengagumi dia, kayak berebut, tapi sebisa mungkin si orang ini tidak terima kalau kamu dapetin hatinya dia. Jadi sebisa mungkin kalian harus tidak bisa bersama. Jadi dua-duanya nggak boleh memiliki si dia. Intinya itu juga bisa sih ya. Skenario-nya banyak banget ya intinya itu. Oke. Kalian harus berpisah, tidak bersama. Oke. Istilahnya perpisahan ini memberikan pelajaran kalian untuk berkembang lebih dewasa lagi, menyikapi hidup, menyikapi spiritual connection kalian tuh kamu lebih belajar mencintai diri sendiri, kamu lebih mengerti akan diri kamu sendiri, jiwa kamu lebih berkembang, lebih baik lagi, kamu lebih belajar spiritual, kamu lebih menyayangi diri kamu sendiri. Jadi intinya perpisahan ini membuat kamu menjadi sosok belajar lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi kayak kamu yang sekarang dengan kamu yang 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu tuh berbeda, udah berbeda banget. Jadi pemikiran kamu, cara pola pikir kamu, cara kamu mengatasi masalah, semua udah beda. Jadi kamu lebih dewasa lah intinya itu ya. Oke, karena di sini, kenapa aku bilang dewasa? Karena di sini ada Queen of Wands. Queen of Wands ini orang yang multitasking, seorang ratu, wanita cantik ya, kalau laki pria tampan, enggak banyak omong, tegas, dia bisa mengerti apa yang dia mau dalam hidupnya dia. Dia sudah banyak belajar, dia lebih fokus akan diri dia, lebih fokus pada pekerjaannya ya. Tapi terkadang Queen of Wands ini dianggap dia sudah bisa mengerti kebahagiaan dirinya dia, kebahagiaan batinnya dia, jiwanya dia udah paham, dia udah tahu. Tapi ini juga bisa sosok wanita, sosok pria yang pemimpin untuk dirinya dia sendiri ya. Cuma kadang Queen of Wands ini kadang tidak disukai juga, dipersepsikan negatif juga. Ada yang negatif juga karena dia kayak egois, dia udah nggak peduli sama orang lain ya, karena mungkin udah bisa self love, dia udah nggak mau memikirkan orang lain, dia udah nggak mau peduli sama lingkungan sekitar dan urusan orang, dia udah nggak mau. Kadang dia dianggap terlalu cuek, terlalu egois dan lain sebagainya juga bisa. Oke. Dan di sini kamu sudah bisa belajar bahagia untuk diri kamu sendiri ya, kayak kamu hangout sama teman kamu, hangout sama keluarga kamu menikmati waktu-waktu senggang kamu dengan orang-orang yang kamu cintai ya di sekitar kamu intinya. Dan ini juga intinya yang di sana mungkin tuh maskulin kamu atau feminim kamu. Tapi aku ngerasa kayaknya maskulin ya. Tapi ya energinya bisa kebolak-balik ya, vice versa ya, oke. Dia masih merindukan kamu, dia merasa beban banget setelah meninggalkan kamu. Yang meninggalkan ini merasa beban, merasa kayak apa ya, hidupnya itu kayak merasa ini nggak bener nih, kenapa sih aku harus meninggalkan dia, ini nggak bener nih ini. Jadi kayak awalnya dia meninggalkan kamu kayak oke, fine, semuanya baik-baik aja, aku juga akan lupa dengan si dia dengan mudahnya. Bodoh amat, nanti aku juga akan lali, aku kan juga akan lupa sendiri. Toh aku nanti juga akan mendapatkan pria oke, cowok oke yang lebih banyak daripada si dia, atau aku juga akan ketemu cewek yang lebih cantik dibanding si dia. Dia apa sih intinya itu? Ya kayak denial intinya itu. Tapi pelan-pelan ternyata tidak semudah itu. Dia merasa, wah ini nggak bener nih, kenapa kok aku selalu memikirkan dia? Kenapa kok makin lama aku semakin merindukan dia? Apalagi kalau dia melihat kamu di media sosial, kamu udah serasa happy, kamu tambah cantik, tambah ganteng, kamu tambah sukses, kamu menikmati hari-hari kamu udah nggak peduli sama si dia. Merasa ada yang kurang sih, kayak masa menyesal ya intinya itu. Hingga dia setiap malam nggak bisa tidur karena selalu kepikiran kamu, selalu mimpiin kamu. Dan otomatis karena kalian twin flame, kalian soulmate, punya ikatan batin yang kuat, kamu jadi kebawa
juga karena energi yang dia kirim ke kamu itu berimbas ke kamu. Jadi kamu tiba-tiba kok mimpi ketemu dia, tiba-tiba kepikiran dia, tiba-tiba kamu di jalan kok melihat orang kok tiba-tiba wajahnya menjadi dia, lah itu imbasnya. Jadi karena dia kangen kamu, dia mikirin kamu, jadi kamu terkena energinya dia. Namanya juga twin flame soulmate ya. Jadi satu sama lain saling merasakan apa yang dirasakan ya. Dari maskulinnya, dari feminimnya, intinya itu ya. Situasi saat ini seperti itu. Oke, kita lihat bagaimanakah perasaan dari feminim ke maskulinnya seperti apa ya, perasaan feminimnya seperti apa sih yang dirasakan oleh divine feminim ke maskulinnya. Oke. Oke. The Empress. Nine of Pentacles, ya benar, kamu kayak menikmati waktu kamu lagi happy, kamu lagi ya. Five of Pentacles. Oke. Knight of Pentacles. Oke, aku ngerti ini. Five of Cups, ya. Bottom of the deck-nya Eight of Cups. Oke. Gini, untuk kamu si feminim, perasaan feminimnya, energi feminimnya ya. Oke, feminim, untuk kamu energi feminimnya kamu berzodiak dari Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, Water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, ada 6 zodiak aja sih. Oke. Gini, feminim kamu ini kalau bukan zodiak kamu juga ini juga bisa, energinya juga bisa ya, nggak sesuai, nggak harus zodiak ya, tapi yang paling kenceng ya 6 zodiak ini. Oke, di sini gini, kamu sekarang menikmati waktu kamu menikmati me time kamu lebih banyak belajar untuk lebih mengasah intuisi kamu kembangkan intuisi kamu belajar mendengarkan kata hati kamu juga istilahnya mewujudkan mimpi-mimpi kamu yang kemarin sempat tertunda dan lain sebagainya. Kamu fokus-fokusnya lah kayak mencari pekerjaan, bekerja, lain sebagainya, kayak kamu berusaha mempercantik diri, mempertampan diri, intinya itu. Jadi kayak kamu tuh kayak ada yang di sini juga aku melihat ada yang sampai olahraga, membentuk tubuh agar badannya lebih sehat, lebih fit lagi, lebih seger lagi, lebih sehat lagi. Ya, jadi nggak harus tentang fisik atau nggak harus tentang kecantikan atau ketampanan, tapi juga masalah finansial, kamu juga lebih memperbaiki misalnya kesehatan juga, kamu rajin kontrol atau apa, kamu kayak ya menjalani pola hidup sehat juga ada di sini ya. Ya meskipun kamu dari luar kamu happy, kamu fine aja nggak apa-apa, tapi sebenarnya kamu masih memikirkan dia, kamu masih merasa ada bagian yang hilang dari hidup kamu, dari jiwa kamu, dari hati kamu ketika si dia pergi meninggalkan kamu atau kamu pergi meninggalkan dia. Kamu masih kangen banget sama dia, kamu masih merindukan dia.
bagaimanakah kabarnya si dia dan lain sebagainya, yang kamu rasakan seperti itu. Jadi feminim kamu tuh maskulin kamu tuh sekarang kondisinya gimana, kabarnya dia gimana. Ya, bagi kamu dia tetap sosok yang paling kamu cintai, sosok yang paling kamu sayangi. Ya, ada rasa kayak, codependency, ada rasa ketergantungan, ada rasa bergantung lah intinya itu. Eee, kamu kayak pelan-pelan pengen mendatangi maskulin kamu pengen datang ke dia, kamu ingin nyamperin dia, tapi menyamperin kamu ini kamu pengen datang kembali ke dalam kehidupan si maskulin kamu ini, nggak langsung kamu datang langsung enggak, tapi aku merasa kamu menggunakan jalurnya, kamu menarik dengan menggunakan kekuatan hukum tarik-menarik sih, kayak kamu menggunakan manifestasi, afirmasi, kamu berdoa agar si maskulinnya, jadi kamu menarik, tapi menariknya kamu nggak datang langsung ke dia, tapi kamu membuat seolah-olah dianya datang ke kamu. Intinya itu sih. Kayak meminta kepada Tuhan, kepada semesta, agar kalian dipertemukan di suatu tempat ya. Tapi kamu udah nggak terlalu ngoyo banget. Jadi kayak kamu tuh meminta, langsung kamu lepaskan. Jadi kamu nggak mau terlalu berharap banget. Jadi kalau Tuhan semesta mau kayak gini, Tuhan semesta, kalau memang dia jodohku, dia takdirku, aku diberikan kesempatan untuk bertemu dia, terima kasih. Tapi kalau enggak, ya sudah, saya mengikhlaskan. Yang terpenting saya melihat dan saya mendengar dia sudah bahagia di sana, itu sudah sangat membahagiakan untukku, intinya itu sih. Itu udah yang anugerah yang sangat bagus untukku. Aku melihat dia bahagia di sana. Kalau emang ini bukan jalannya kami bersama lagi. Jadi kayak kamu tuh udah melepaskan, kamu udah mengikhlaskan, intinya itu. Jadi kamu mencintai, tapi kamu menyadari bahwa mencintai tidak harus memiliki dia. Yang aku rasakan itu sih untuk feminim. Ya, masih mencintai, masih merasa bucin sama dia, tapi kamu harus juga sadar bahwa yang nama cinta tidak selamanya harus memiliki, asalkan dia bahagia, kamu ikut bahagia, intinya itu. Tapi kamu tetap selalu menggunakan the law of attraction kamu, asumsi kamu, manifestasi kamu, agar si dia datang ke dalam kehidupan kamu kembali. Ya, intinya itu juga sih. Ini mah cepet banget mah, kalau kamu menerapkan ini mah cepet datang, ini mah nanti malah segera dikabulkan, karena sistem hukum tarik-menarik kan memang seperti itu. Jadi kamu harus meminta, bermanifestasi, berasumsi, tapi kamu juga harus melepaskan kemelekatan yang ada di dalam diri kamu. Melepaskan ego, melepaskan ya keinginan yang terlalu menggebu-gebu, itu kayak melepas kemelekatan, intinya itu. Bagus banget sih ini feminimnya, udah dewasa banget sih ini. Udah banyak belajar ya, kemarin kamu sempet awut-awutan, kamu sempet nggak menerima ini dan itu, kamu sempet marah dan lain sebagainya, tapi sekarang pelan-pelan tuh kamu kayak udah bisa mengerti, kamu udah bisa belajar menerima diri kamu sendiri, kamu udah tahu kebahagiaan kamu tuh apa, kamu udah ngerti, intinya itu sih. Bagus banget ini feminimnya, dewasa banget. Oke. Kita lihat klarifikasi perasaan cintanya si feminim, perasaan feminim ke maskulin tuh seperti apa. Tapi ini nggak pakai bottom of the deck ya. Oke. Oke, 4 deh. Oke.
trust. Oke. Feminim ke maskulin. Femininnya ingin mengatakan ke maskulin, tolong kamu percaya padaku, mohon kamu harus tetap percaya bahwa aku masih mencintaimu, aku masih menyayangimu, aku masih menginginkan kamu kembali. Tapi bila semesta tidak merestuinya, aku ikhlas. Yang penting aku bisa melihat kamu bahagia, kamu tertawa lagi, kamu ceria lagi, itu sudah sangat-sangat berarti banget buat aku. Intinya itu sih. Ya, percaya. Jadi maskulinnya diminta untuk tetap percaya terhadap feminim. Oke. Wedding. Oke. Feminimnya kayak pengen banget sih bisa menikah sama si maskulin. Ya, aku ingin punya impian bisa menikah sama kamu, berbahagia dengan kamu, kita menikah, kita punya anak, kita hidup bahagia selamanya. Ya, impiannya si feminim itu sih, pengen menikah sama si maskulin. Oke. Children, bener. Pengen banget aku punya anak sama kamu, aku ingin bahagia melihat anak-anak kita merawatnya dari kecil hingga dewasa bersama-sama. Dan aku juga ingin kita menjadi sahabat, ketika kita bersama kita menjadi sahabat, kita menikmati keceriaan hidup kita bersama-sama hingga menua nanti layaknya seperti anak kecil yang siap mengambil tantangan, hidup tanpa berpikir panjang, hidup hanya untuk menerima kepolosan dan kesetiaan. Ya, yang dia rasakan itu sih ke kamu. Oke, satu lagi. Deception. Aku merasa kamu menyembunyikan sebuah rahasia ke aku, dan aku ingin kita atau kamu jujur ke aku apa yang selama ini kamu tutup-tutupi dari aku. Jadi kayaknya si feminim ini merasa si maskulnya ini punya banyak rahasia ya, banyak topeng yang dia sembunyikan dari si feminim ya. Oke, kita lihat perasaannya si maskulin ke feminimnya seperti apa. Oke. Judgment. King of Wands. Oke. Ten of Swords. Lagi sedih banget ya si maskulinnya ya. Four of Wands. Keluar lagi Nine of Swords. Benar kan? Bottom of the deck-nya Three of Cups. Oke. Oke. Di sini si energi maskulinnya berzodiak atau energi zodiak juga bisa yang menaungi ya. Di sini ada fire sign Leo, Sagittarius, Aries, earth sign Gemini, Libra, Aquarius.
Water sign Pisces, Cancer, Scorpio, 9 zodiak. Oke, yang paling terkuat di sini ada energinya Leo sih, yang aku ngerasa banget Leo. Oke, gini. Setelah perpisahan ini, si maskulin banyak belajar, oh kayaknya ini dia baru mengalami kebangkitan spiritual, kayaknya si maskulin ini, kalau kamu yang feminim udah selesai ya fase spiritual awakening kamu, tapi yang si maskulin kamu ini baru mengalami spiritual awakening sih, ini baru proses ya, intinya itu sih. Kenapa dia kok belum datang ke kamu, karena ini baru proses pendewasaannya dia, proses dia mengerti, mendengarkan jiwanya dia yang sesungguhnya, misi visinya di alam semesta ini. Jadi dia tinggal di sini kayak dia menjadi manusia di sini, dia baru menyadari kalau dia ini punya misi, punya andil untuk kehidupan sekitarnya intinya. Jadi kayak dia tuh baru mengalami spiritual awakening sih ini. Baru belajar lah, kayak ya belajar, intinya itu sih. Ya, karena perpisahan ini banyak memberikan pembelajaran untuk si maskulin, dan sepertinya si maskulin ini masih kangen sama kamu, masih merindukan kamu juga. Terkadang dia selalu memimpikan kamu dan gak bisa tidur, selalu kebayang kamu, intinya itu. Jadi dia masih merasa berat sih, kayak merasa berat banget, merasa kok kayak gini banget ya. Jadi kayak dia tuh merasa putus asa atau apa ya, frustasi atau gimana, kayak seolah-olah tuh merasa dia itu kayak tidak seperti orang yang berada di tempat dan situasi yang tidak sesuai, tidak pas gitu. Jadi kayak kenapa sih kok kayak gini, kenapa harus gini, kenapa, kayak dia tuh menyesali yang sudah-sudah, intinya itu sih. Jadi dia tuh baru mencari tahu, bermeditasi, atau yang ada juga yang berdoa dan lain sebagainya. Dia tuh baru cari tahu apa yang harus aku lakukan untuk kedepannya, apa yang harus aku lakukan untuk si feminimku, intinya itu sih yang dia pikirkan saat ini. Dia tahu kayaknya dia tuh menyesal meninggalkan kamu, mencoba melupakan kamu dan lain sebagainya. Dia menyadari sekarang, dia tuh kayak bingung, bagaimanakah caranya agar aku bisa kembali ke feminim, dan bagaimana caranya agar aku bisa berbahagia kembali dengan si feminimku. Dia pengen banget bisa berbahagia sama kamu, dia pengen banget bisa bersama dengan kamu lagi. Aku ngerasa kok energinya kayak energi orang yang sedang kebingungan sih, nggak bisa ngomong harus gimana, apa yang harus aku lakukan, bagaimana ke depannya, tindakan apa yang selanjutnya aku lakukan, kayak nggak ngerti gitu, kayak bingung gitu ya, ngomong apa nggak bisa, tuh aku nggak tahu apa yang aku pikirkan, apa yang aku lakukan gitu, kayak dia tuh bingung gitu, karena kemarin mungkin dia terlalu mendengarkan omongan orang, sering mengikuti saran-saran orang, akhirnya saran-saran itu malah menjerumuskan dia. Sekarang dia kayak menyadari, percuma aku tanya sama orang, lebih baik aku harus mencari tahu sendiri tentang diriku, tentang hatiku dan jiwaku, apa yang harus aku lakukan dan lain sebagainya. Intinya itu sih. Ya, oke. Kita cari tahu klarifikasinya untuk perasaan si divine maskulin ke feminimnya seperti apa ya. Atau mungkin juga di sini ada faktor kehadiran orang ketiga sih ya. Mungkin ada pelakor atau pembinor ya, yang menjadi, mungkin dia menyimpan rahasia ke kamu, mungkin itu sih, mungkin si maskulinnya selingkuh juga bisa, atau mungkin juga favor saya, energinya kebolak-balik juga bisa. Sesuaikan situasi kamu saat ini ya, dengan si maskulin kamu, dengan feminim kamu. Oke.
Oke. Codependency, ketergantungan. Si maskulin ini masih merasa bergantung banget, masih dia masih benar-benar mencintai kamu sih, masih belum bisa melepaskan kamu, si feminim. Ya maskulinnya masih sayang banget sama kamu sih. Kayak nggak rela kalau kamu sama orang lain tuh, dia nggak rela. Dia bener-bener pengen banget sama kamu dan true love. Aku yakin bahwa kamu adalah true loveku. Aku yakin bahwa kamu adalah cinta sejatiku. Aku yakin bahwa kita nanti akan dipertemukan lagi, ditakdirkan untuk bersama lagi. Yang dikatakan si maskulin ke femininnya seperti itu. Intinya itu ya. Stay optimistic about your love life. Tetap optimis tentang kehidupan cintamu. Ya. Please dong, tolong berpikir positif. Please dong, yakin dong sama aku. Aku tetap, hati aku, jiwa aku, semuanya masih untuk kamu. Hatiku intinya gimana ya, kayak hatiku masih tetap milik kamu, intinya itu sih yang dia rasakan. Tetap optimis dong untuk cinta. Aku pasti akan segera hadir dalam hidup kamu. Aku akan segera datang ke kehidupan kamu. Tolong tunggu aku sebentar ya. Jangan kamu ke lain hati, jangan kamu menyerah. Intinya itu sih. Ya, kamu berpikir positif bahwa aku nggak akan kemana-mana. Aku akan segera hadir untuk kamu. Dan honeymoon. Oke, nanti ketika sudah saatnya tiba, aku ingin mengajak kamu liburan bersama. Aku ingin kita berbahagia bersama, menikmati waktu-waktu kita bersama lagi, membayar waktu-waktu yang telah hilang dalam hidup kita saat kita berpisah dulu. Jadi aku ingin menebusnya ketika kita bertemu, dan aku ingin mengajak kamu keliling dunia, keliling ke pulau-pulau atau kota yang ingin kamu kunjungi. Aku ingin benar-benar membahagiakan kamu, menikmati waktu bersama ya. Itu yang dirasakan oleh si maskulin ke feminim. Oke. Oke. Makanan lezat, minuman segar ya. Kayaknya nanti kalian akan dinner bersama sih nanti ini. Kayak ketemuan, ngajak dinner kayaknya ya. Rindu, sedang merindukan seseorang atau sedang dirindukan ya. Kalian satu sama lain sama-sama terikat, terkoneksi secara hati, secara chemistry. Kayaknya kamu dan dia sama-sama saling merindukan, dirindukan ya. Sama-sama kangen sih ini ya. Sampai dua-duanya kayak kebawa mimpi ketemu bareng sih ya. Oke. Refreshing, puncak udara segar. Kayaknya kamu nanti dan dia juga mau liburan ke puncak atau ketemu di puncak secara nggak sengaja ya. Oke. Kita lihat pesannya dari semesta untuk kamu dan maskulin kamu untuk twin flame, soulmate di April 2023 ini seperti apa.
Do some research, lakukan beberapa penelitian. Kamu perlu banyak informasi tentang situasi ini, lihat itu ke dalam sebelum kamu berproses. Ya, sebelum kamu mengambil sebuah keputusan, sebuah tindakan, lebih baik alangkah baiknya kamu mencari tahu dulu sumber-sumber informasi yang akurat. Jangan percaya sama orang ini, orang itu. Kamu gali dulu informasi sebanyak-banyaknya. Ya, pelajari sebelum kamu mengambil keputusan atau tindakan. Kalau kamu gegabah langsung ambil keputusan, takutnya nanti kamu malah seolah-olah kayak menuduh, kayak mengkambing hitamkan orang, kan juga berbahaya. Lebih baik itu nanti dapat informasi yang salah, lebih baik kamu cari tahu dululah informasinya. Love life, kehidupan cinta. Ya, perubahan cinta, kehidupan cinta akan memberikan kebahagiaan untuk kamu dan perubahan yang lebih baik untuk kedepannya dalam hubungan kalian. Ya. Oke, cinta kalian ini memberi perubahan, memberi kebahagiaan untuk kamu, untuk dia, untuk keluarga kalian, dan juga orang sekitar kalian. Flower power. Gunakan energi bunga, berelaksasi, bermeditasi, ya. Mungkin kamu bisa menggunakan sari-sari bunga ini untuk menghealing kamu, untuk meningkatkan energi vibrasi kamu, juga bisa untuk sebagai relaksasi atau energi penenangan, ya. Intinya itu sih. Waktu terbaik dengan bunga dan sari bunga meningkatkan energi personal penyembuhan kamu. Intinya itu ya. Meditasi sih ini kayaknya. Lebih ke meditasi, lebih banyak berdoa sih, intinya itu sih. Ya. Oke, itu untuk Twin Flame Soulmate di bulan April 2023 ini ya. Dan terima kasih udah nonton. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan yang udah like, komen, dan subscribe selalu nonton, aku ucapkan terima kasih. Dan mohon maaf bila ada kata-kataku, penyampaianku yang kurang berkenan di kamu, di hati kamu, mohon dimaafkan. Dan bijaksana dalam menyikapi readingan ini, karena ini bersifat general dan vice versa, energinya kebolak-balik. Sesuaikan situasi kamu dengan si dia ya. Dan bila membutuhkan pembacaan lebih akurat, silakan kamu ambil personal reading denganku. Penjelasannya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya. Oke, dan semoga kebahagiaan, keberlimpahan, dan kebaikan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching next to my video. Thank you so much. Dadah, terima kasih semuanya.